Ayah Mirna Salihin diduga keceplosan punya botol sianida. Warganet mengatakan meracuni anak sendiri. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun itu. Bapak ada botolnya? Ya, enggak, saya menduga botol itu. Oh, seperti Karena dari itu? Australia, iya. Oh. Kecil, jadi sampel daripada parfum. Oke. Kecil segini, bening. Dari Bapak, dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya tuh industri saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini biasanya ya ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Dan Bapak menduga seperti itulah botol yang digunakan. Iya, buktinya nanti lihat aja Jessica. Saya buktikan juga gitu. Yang tadi Bapak bilang dari Kita Australia. tidak lihat, tapi saya kok insting itu. Ya itulah makanya saya bilang tadi bahwa pelaku ini kan bisa saja keluarga. Kalau kita kembali ke asas gitu kan, sebenarnya tidak enak saya ucapkan di sini. Ada yang mau menikah, seorang ayah, si anak tidak setuju. Udah dapat poin belum? Si anak ini dalam keadaan tidak setuju, pergi ketemu temannya, udah tahu kan? Nah bisa saja dalam tanda petik bla 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 gitu. Jangan-jangan pelakunya di luar. Jangan-jangan pelakunya orang dalam, jangan-jangan pelakunya temannya. Kita kan nggak tahu. Belum tentu hanya Jessica loh, ada di situ temannya. Ada juga petugas restoran atau petugas gerai minum gitu kan. Itu kan semua patut dicurigai. Ini adalah keceplosan dari ayahandanya Mirna, Sandi Salihin, yang bilang bahwa saya itu punya botol yang dia nilai itu adalah botol tempat menyimpannya sianida. Dan ditegaskan sama dari Wakemenkumham ya, bilang bahwa kalau dari pengacara menemukan adanya bukti baru yang kuat, kasus ini bisa dibuka lagi kok ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau memang ada alat bukti yang baru, ayo dibuka lagi, tidak masalah, bisa disidangkan lagi. Alat bukti yang baru apa aja? Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau ada dua lah alat bukti yang menguatkan hal tersebut, atau satu aja kalau kuat, kasus ini bisa dibuka kembali. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan, diduga keceplosan punya botol racun sianida. Saat ini, kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso dan menewaskan Mirna Salihin pada tahun 2016 kembali disorot publik. Kasus kopi sianida kembali disorot usai tayangnya dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Di tengah kembali ramainya kasus kopi sianida, muncul video di mana ayah Mirna Salihin diduga keceplosan punya botol racun sianida. Dalam video yang beredar di media sosial, ayah Mirna Salihin tengah melakukan wawancara di salah satu stasiun televisi. Ayah Mirna Salihin mengatakan bahwa ia memiliki botol racun sianida yang mengakibatkan sang putri meninggal dunia. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai, kata Edi pada Kamis 5 Oktober 2023. Dikutip dari akun Instagram @lambetura, presenter yang mewawancarai ayah Mirna Salihin kemudian menanyakan kegunaan botol tersebut. Botol yang dipakai untuk, tanya presenter, ngeracun, kelihatan mirip, jawab Edi. Presenter tersebut terlihat bingung dan kembali bertanya untuk memastikan pernyataan dari ayah Mirna Salihin. Yang menampung racun, Bapak punya botolnya? Tanya presenter. Ayah Mirna Salihin langsung meralat pernyataan sebelumnya yang ia sebut dirinya punya botol racun sianida. Enggak, saya menduga botol ini karena dari Australia, sampel dari parfum, kecil dan bening, tegas Edi. Ayah Mirna Salihin meyakini bahwa ia mengetahui botol racun sianida yang dipakai sehingga menewaskan anaknya. Ayah Mirna Salihin juga mengungkap bahwa isinya kuat dan tidak pernah keliru. Viralnya video ayah Mirna Salihin yang diduga keceplosan punya botol sianida kemudian menimbul berbagai komentar warganet. Meracuni anak sendiri ya, tulis akun @teddy.jp_off. Mana ada bapak mau membunuh anaknya, please pintar dikit jadi netizen. Aku ikut kasus ini dari sidang berjam-jam. Itu sudah Jessica memang pelakunya, tulis akun @najani. Si bapak udah kehilangan, dituduh pula emang bapaknya yang nyuruh anaknya ngumpul sama Jessica, tulis akun @devi_akbar. Ya logika aja, anak-anak kita meninggal gak wajar. Selakunya ortu pastikan kita ngotot buat ajukan visum secara menyeluruh, tulis akun @list_un. Gak usah fitnah sampai ke bapaknya, logika aja, bapak siapa yang mau bunuh anaknya sendiri, tulis akun @stella label. Lah, bapak bunuh anak biar kenapa? Bingung juga bapak bunuh anak
gitu logikanya netizen, tulis akun @anggia. Kasus kopi sianida yang ditangani dan diselidiki oleh Ferdy Sambo ini terjadi pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jessica Wongso diduga memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna Salihin sehingga meninggal dunia. Ferdy Sambo ikut menangani kasus kopi sianida hingga Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, Jessica Wongso menjadi terdakwa atas pembunuhan Mirna Salihin dan divonis hukuman 20 tahun penjara. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, telah memberikan penjelasan mengenai pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa dia memiliki botol racun sianida yang digunakan oleh Jessica Wongso untuk meracuni anaknya. Edi Darmawan Salihin mengungkapkan permintaan maaf kepada publik dan mengakui bahwa pernyataannya tersebut adalah hoaks. Dia menjelaskan bahwa saat itu dia berpikir secara tidak masuk akal ketika mengungkapkan pengakuan tersebut. Saya minta maaf, lupakan saja itu hoaks. Saya cuma bikin, itu saya pikir malam-malam saya pulang dari Australia, kata Edi Darmawan Salihin. Pada waktu itu, Edi Darmawan Salihin baru saja kembali dari Australia setelah membeli parfum Hermes. Ketika dia melihat sebuah gelas yang mirip dengan botol racun sianida, pemikiran yang tidak masuk akal muncul dalam pikirannya. Saya beli parfum Hermes dan saya lihat gelas. Saya cuma berpikir crazy thinking saja. Jadi kalau itu botol, kalau dicolokin sama sedotan langsung jadi, ujarnya. Edi Darmawan Salihin juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kematian Mirna Salihin. Dia mengemukakan pandangannya bahwa botol yang ditemukan di Australia bisa digunakan untuk menyuntikkan racun melalui sedotan pada gelas tersebut. Namun, ia hanya merupakan produk dari imajinasinya yang tidak masuk akal. Itu kan belum kejadian. Terus gelas itu tergeletak di meja. Saya pikir ini kali tempat parfum. Dan itu sangat mirip sama sedotan, kurang lebih seperti itu, ujarnya. Edi Darmawan Salihin mengakui kesalahannya karena memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Dan dia berharap agar publik dapat melupakan insiden ini. Saya mengaku salah. Itu sebenarnya saya hanya imajinasi saya. Itu kok botol mirip, imajinasi saya sampai ke situ, ujarnya dikutip dari pikiranrakyat.com. Dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, dilihat Sabtu 7 Oktober 2023. Wawancara Edi Darmawan Salihin di salah satu televisi tersebut menjadi viral di media sosial seiring dirilisnya film dokumenter kasus pembunuhan Mirna Salihin. Saya ada botolnya tuh, botol yang dipakai untuk ngeracun. Kelihatan mirip yang menampung racun, kata Edi Darmawan Salihin dalam video yang beredar. Dilihat Kamis 5 Oktober 2023. Bapak ada botolnya, ujar News Ancor dalam tayangan tersebut. Edi Darmawan Salihin langsung menggelak dan membantahnya. Dia hanya menduga jenis botol seperti apa yang digunakan Jessica Wongso saat meracuni Mirna Salihin. Enggak, saya menduga botol itu karena dari Australia. Kecil segini, bening, ujarnya. Dari mana Bapak tahu seperti ini loh botol sianida yang dipakai? Ujar News Ancor bertanya lagi. Ayah Mirna menegaskan bahwa insting yang dirasakan tidak pernah meleset, termasuk dugaan terhadap Jessica Wongso yang disebut telah meracuni anaknya. Biasa, insting saya jarang meleset ya. Kalau di perusahaan saya itu industri saya segala, jarang meleset. Saya ngomong gini bukan dukun, saya tebak aja, ujarnya.